Ya, mari kita ikuti. Tapi saya juga perlu untuk menanyakan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara. Kalau menangis, meratap sama menangis hampir sama. Ratap tangis itu satu istilah yang ya hampir sama. Ratap tangis, apakah sudah pernah Ibu dan Bapak pernah menangis, pernah meratap? Kalau ada yang jawab belum pernah, wah mantap itu. Kalau ada yang mengatakan saya belum pernah menangis, saya belum pernah meratap, bersedih, wah itu manusia ajaib. Kenapa saya katakan manusia ajaib? Karena ya pasti setiap orang yang telah terlahirkan sebagai manusia, bahkan juga coba amati makhluk lain selain manusia juga bisa nangis. Pernah melihat ada binatang menangis, hewan menangis? Ada itu. Jadi menangis itu merupakan satu kewajaran bagi semua makhluk yang lahir. Apa sih menangis itu? Apa itu meratap itu? Ratap tangis ya selalu dikaitkan dengan air mata. Ya. Ratap tangis selalu dikaitkan dengan air mata. Karena itu, kalau menangis biasanya mengeluarkan air mata. Nah, kalau itu dilihat secara kenyataan, secara biasa atau samuti, ketika seseorang meratap dan seseorang itu menangis, memang tanda-tandanya keluar air mata meleleh. Terlihat apa namanya, mukanya lembab, bahkan lebam, ya lebam atau apa. Jadi ketika seseorang itu sedang meratap, sedang bersedih, sedang menangis. Nah, kita ketika melihat orang menangis, bahkan diri kita sendiri menangis, kita mengeluarkan air mata. Tapi ada ya, anak yang masih di bawah usia, baru lahir ya, baru lahir, belum sampai mungkin 3 minggu atau 8 minggu, anak itu nangis tidak keluar air mata. Ibu-ibu pernah perhatikan enggak yang punya anak? Jangan-jangan tidak pernah tahu, tidak pernah perhatikan punya anak berapa, tidak memperhatikan anak yang baru lahir tidak keluar air matanya. Itu anak-anak. Tapi umumnya ketika orang sudah tumbuh ya, sebagai anak-anak, apalagi sebagai orang dewasa, orang tua pasti kalau nangis keluar air matanya. Nah, air mata kalau secara bahasa teknis mengenai tubuh itu adalah melindungi mata. Air mata itu keluar untuk melindungi mata. Maka ketika kita masuk ada kotoran, ya misalnya debu, ya, itu keluar air mata, menangis. Ya. Lalu kemudian misalnya ada asap. Nah, ketika ada asap, ini matanya juga ini keluar air mata. Karena air mata itu tugasnya ya melindungi mata. Juga nutrisi dari mata. Merawat mata itu adalah air mata. Karena itu wajar saja memang kalau dilihat bahwa ya ratap tangis, sedih, menangis itu keluar air mata. Karena memang
air mata ini adalah air yang fungsinya di dalam fisik kita adalah untuk merawat, untuk ya nutrisi dan melindungi mata supaya mata kita menjadi sehat. Tapi selalu dikaitkan kalau kita itu ratap tangis pastilah ada keluar air mata. Nah, sampai ada yang mengatakan ya air mata yang tadi saya sebutkan fungsinya, lalu ada yang menyebutkan air mata buaya. Sampai ada begitu. Karena memang buaya juga selalu keluar air mata, coba perhatikan kalau lihat buaya. Buaya selalu keluar air mata selalu. Nah, tetapi kalau biasanya orang mengatakan, oh kamu itu air mata buaya, itu karena apa? Karena memang ya itu kalau biasanya orang menangis, menangisnya sebagai senjata. Jadi apa-apa biasanya menangis, menangisnya itu kayak menjadi apa semacam ya kesengajaan. Kesengajaan itu seperti apa-apa ya senjatanya menangis. Itu tidak remaja, tidak tua. Sehingga kemudian orang mengatakan air mata buaya. Yaitu istilah yang beredar di masyarakat seperti itu. Lalu kemudian air mata ya, air mata kita ini bisa kering nggak? Nah, seringkali orang tua itu ngajari yang nggak benar tuh sama anaknya. Kalau anaknya nangis supaya anaknya menang, diem, lalu kemudian ditakut-takuti apa? Hei, nanti kalau kamu menangis terus, itu matamu bisa kering loh. Air matamu habis. Bisa habis kamu nak, kalau kamu menangis terus. Air matanya habis bisa buta. Itu pinternya orang tua karena saking pengen gampangnya untuk ya menyetop tangisan anaknya. Biasanya anak kalau sudah nangis karena mungkin kesel, karena mungkin kecewa, ya itu biasanya nangis yang guguk saja. Guguk artinya nggak bisa diem. Sampai-sampai orang tuanya bingung bagaimana ini menghentikan tangisan anaknya itu. Karena anaknya menangis dan diam-diam. Nah, saya pernah melihat ada cara orang tua yang menakut-nakuti anak untuk menghentikan tangisan anak. Lalu di sekeliling muka ini dikasih warna apa ya, warna hitam. Nggak tahu anaknya tidur kemudian dikasih warna hitam, lalu kemudian ya suruh mengaca. Tuh akibat dari menangis tadi Pak, itu matanya hitam. Lalu ibunya mencontohkan sendiri juga dikasih apa itu warna hitam. Lalu kemudian ya anaknya nangis lagi. Lalu dia katakan, jangan menangis nanti ini tambah hitam lagi. Air matanya habis dan lain-lain. Nah ini adalah wacana-wacana yang sering kita lihat di masyarakat. Bahwa ya terkait dengan ratap tangis sedih, ya itu dikaitkan dengan air mata. Ya, dan air mata itu memang ya letaknya di mata dan tadi sudah saya singgung bahwa fungsinya beberapa hal tadi. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah dari sudut pandang agama Buddha. Bagaimana dengan ratap tangis? Ya, di balik itu semua ada apa? Ya. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Guru Agung Bharagotama juga pernah menyinggung tentang air mata. Itu terkait dengan saat kesedihan, saat duka, ya, di mana orang ketika mengalami derita, maka seseorang itu menangis. Nah, saya sudah memberikan perumpamaan bahwa air yang keluar dari mata yang dikumpulkan itu, ya, dari orang-orang yang menangis itu bisa melebihi air seluas di planet bumi ini.
Nah, padahal planet bumi ini, ya kita semua belajar geografis bahwa ya luasan daratan dengan lautan itu lebih luas mana? Lebih luas lautan. Karena 70% bumi planet kita ini adalah air. Hanya 30% saja kurang lebih itu yang terdiri dari daratan. Yang 70% yang barangkali kurang lebih 361 juta kilometer itu adalah lautan, yang daratan hanya 30%. Jadi kata-kata ini bukan kata-kata yang ya kita maknai biasa. Sang Buddha, Guru Agung kita, ketika memberikan nasihat itu memberikan gambaran yang perlu dicerna, perlu didalami. Karena kata-kata atau sabda Sang Buddha itu kadang-kadang menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya, dari alam, apakah kadang dari pohon, dari sungai, dari gunung, dari lautan. Nah, air, ya mata ini digambarkan itu lebih banyak daripada air yang ada di lautan luas itu. Kalau itu dikumpulkan, nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kehidupan di alam semesta ya tidak sepenuhnya, tetapi kebanyakan yang dialami adalah ratap tangis. Ratap tangis di sana tentunya ada kesedihan, ada penyesalan, ada kekecewaan, ya, dan ada ketidakbahagiaan. Jadi di balik ratap tangis, kalau kita korelasikan dengan ajaran Buddha itu, di situ ada duka, ada derita. Nah, derita kalau di dibagi ada penderitaan biasa, duka-duka. Seperti misalnya kalau seseorang itu mengalami sakit flu, sakit demam, lalu batuk, itu adalah derita. Dan kita mengalaminya. Lalu lapar, haus, kecapean, itu adalah derita yang biasa, yang dikatakan sebagai duka-duka. Dan kita mengalaminya. Kalau kita ya sakit sedikit, pusing-pusing, flu, wah rasanya sudah seperti apa ya. Apalagi kalau sekarang ini ya, zaman ya pandemi ini, kalau kita ada flu, ada demam, tenggorokan, wah kita mikirnya sudah kemana-mana, jangan-jangan ini kena COVID. Ya. Sehingga timbul kekhawatiran, timbul kecemasan. Nah padahal itu hanyalah sakit biasa karena barangkali ya dari cuaca, ya karena cuaca misalnya panas, kemudian hujan, panas hujan, sehingga apa? Fisik kita nggak tahan dan kita tidak memperhatikan stamina fisik, kita tidak ya misalnya minum suplemen, ya vitamin atau mungkin juga ya nutrisi yang lain yang bisa membuat kita memiliki daya tahan tubuh. Nah, tapi kadang-kadang kita sudah rasanya ya khawatir, takut, dan merasakan tubuh jasmani semakin tidak karuan. Ya. Memang mungkin ada gejala-gejala di fisik tubuh jasmani kita, tetapi ketika dibarengi dengan pikiran yang merespon negatif, maka kemudian tubuh jasmani kita menjadi ya tambah drop lagi. Ya ini adalah
duka-duka. Lalu yang kedua adalah penderitaan karena perubahan, viparinama duka. Jadi seperti misalnya kalau seseorang, ya kalau di keluarga, misalnya orang tua ya berpisah dengan anaknya. Bagaimana sih ketika ya orang tua berpisah dengan anaknya, apalagi anaknya mau pergi jauh. Itu kan ada satu perasaan yang tidak nyaman, ada perasaan penderitaan. Karena berpisah dari orang yang dicintai, anak, atau mungkin juga cucu, ya biasanya, oh kalau nenek itu biasanya lebih sayang loh daripada ibunya atau ayahnya. Nenek lebih menyayangi cucunya. Bahkan ketika cucunya ini, ya apalagi sudah lama berkumpul dengan neneknya, kakeknya, kamu berpisah, dipikirkan sekali, khawatir sekali. Atau berpisah dengan pasangan, ya pasangan hidupnya, ya karena memang begitu besar cintanya, kasih sayangnya, tapi juga besar juga kemelekatannya. Ya karena besarnya kemelekatan itulah yang kemudian menjadi ketika perpisahan sangat menderita sekali. Apapun juga yang biasanya kalau kita ya lekati, ya bukan saja anak yang sering dianggap ini anak-anakku. Nah, kalau pasangan, ini pasangan-pasanganku. Kalau rumah, ini rumah-rumahku. Kalau kendaraan, kendaraanku. Nah, ketika kita sudah mengklaim bahwa itu adalah sebagai miliknya, kepunyaannya. Nah, ini yang seringkali menimbulkan ratap tangis, kesedihan, penderitaan. Nah, kalau ini berpisah. Tapi juga ketika seseorang berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, bagaimana rasanya coba? Kalau berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, ini juga ada perubahan. Biasanya kita berkumpul dengan orang-orang yang disukai, orang-orang yang dicintai, tapi ini berkumpul dengan orang yang tidak senangi, tidak cocok. Kan memang begitu ya. Kalau biasanya ketika kita berkumpul, kalau kita berkumpul jenisnya sama, orang baik berkumpul sama orang baik, oh senang, dia cocok ya. Tapi ketika orang baik berkumpul dengan orang-orang tidak baik, aduh menderita sekali. Penderitaannya bertubi-tubi kalau orang baik itu berkumpul dengan orang yang tidak baik karena memang bukan jenisnya. Coba kita amati. Jadi memang ketika orang berkumpul itu kan jenis ketemu jenis. Itu baru cocok. Ya. Seperti di rumah kalau pasangan. Kalau pasangannya suaminya baik banget, ramah banget, dermawan, bijaksana, ya. Tapi istrinya itu kelihatannya wah bengis, galak, apalagi misalnya kikir, ya itu nggak cocok, biasanya perang terus. Tapi kalau orang baik sama orang baik, maka itu kalau di rumah pasangan dikatakan dewa sama dewi. Tapi kalau dewa sama ya raksesi, sifatnya nggak cocok. Ya sekalipun ini bukan membahas tentang pasangan, tapi saya singgung. Ini satu contoh. Ya di rumah di mana saja. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang cocok, yang sejenis, nyaman. Ya ini. Jadi duka karena perubahan, yaitu viparinama duka. Yang ketiga adalah ya penderitaan karena memiliki badan jasmani, yaitu sangkara duka. Nah ini dia. Kalau kita ini ya sudah lahir sebagai apapun, sebagai manusia, ya makanya tadi
saya menyinggung sedikit. Bayi itu nangis. Pernah ada lihat bayi yang tidak nangis? Kalau ada lihat bayi yang tidak nangis, malah orang tuanya, keluarganya yang nangis. Apa sebab? Karena ketika bayi tidak nangis, itu dianggap tidak sehat. Karena itu dibuat supaya nangis. Nangisnya bayi tidak keluar air mata yang baru lahir. Nah, sebenarnya nangis, keluar air mata maupun tidak keluar air mata, nangis itu adalah duka. Nangis adalah penderitaan. Karena itu, makhluk manapun juga, termasuk juga manusia, kalau lahir itu sesungguhnya sebab daripada penderitaan. Awal daripada penderitaan yang akan terus-menerus, tidak pernah putus. Udah lahir dia nangis. Udah lahir nangis, malah diketawain. Kalau tadi tidak nangis, ditangisin. Tapi kalau nangis diketawain, oh semuanya senang. Dengan mengatakan bayinya sehat, nangis. Padahal bayi yang nangis itu adalah bayi yang menderita. Karena apa? Kaget melihat dunia. Melihat dunia dia kaget, tapi malah diketawain. Sampai dia menjadi remaja, dewasa, dia masih diketawain terus. Bagaimana tidak ratap tangis? Karena dari kecil baru lahir sudah diketawain, kemudian besar diketawain, dihina, ya disudutkan. Maka sungguhnya hidup kita ini kan penderitaan bertubi-tubi, tidak ada habisnya. Ya. Sampai kita mau mati lagi, ini singkatnya cerita ya, kita masih menderita. Dan lahir kembali, jadi apapun, kita masih menderita. Makanya tadi di awal saya sedikit menyinggung ya apa yang pernah diumpamakan oleh Guru Agung Sang Buddha, bahwa air mata yang keluar dari ratap tangis itu melebihi dari air yang ada di samudera luas di planet bumi ini. Bisa melebihi. Karena apa? Begitu panjang dan begitu lama penderitaan umat manusia. Dari tetesan air mata yang menetes sedikit. Ini kalau dikumpulkan, bisa menjadi mengalir sungai dan bisa menjadi air memenuhi di samudra yang luas itu. Inilah. Itu karena apa? Penderitaan yang dialami oleh ya umat manusia dan makhluk-makhluk karena lahir mati. Inilah derita. Maka dibalik daripada ratap tangis itu adalah penderitaan. Penderitaan itu tadi yang telah saya singgung ada 3 hal minimal. Tetapi kalau dalam 4 kebenaran Arya, ya Catari Arya Sacani, maka juga di sana ada derita, yaitu samudaya duka, yaitu sebab daripada derita adalah karena nafsu keinginan yang tidak pernah putus dan habis, yaitu tanha. Ketika tanha masih berkobar dan menguasai kita, ya, kita dalam awija kegelapan batin, maka penderitaan terus demi penderitaan dari kelahiran demi kelahiran. Maka ya sering disebutkan bahwa kita ini berada di seberang sini, yaitu seberang lautan sangsara, lautan penderitaan. Jadi ratap tangis itu adalah sesungguhnya ya bukan air biasa yang keluar dari mata kita, tetapi ketika kita keluar air mata,
Ya, kecenderungannya ratap tangis itu adalah karena ya intinya adalah penderitaan. Apakah itu karena kesedihan, kekecewaan, ketidakpuasan, ketidaksenangan, kejengkelan, kemarahan, macam-macam. Tapi itu semua adalah karena duka. Nah, sampai di sini. Tetapi ya ajaran Buddha tidak hanya mengajarkan duka. Dan dalam hal ini saya juga menegaskan air mata tetesan yang keluar ini dari mata kita ya yang juga reaksi otak ya reaksi otak ya karena emosi yang muncul atau dengan emosi yang muncul ya itu ya selain karena ratap tangis derita tetapi juga ada tangisan atau ratap tangis bahagia. Nah, sekarang siapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah nanti sampaikan dalam ini waktu tanya jawab sampaikan. Pandai saya pernah menangis bahagia sekali. Coba sampaikan, saya ingin dengar siapakah yang pernah menangis bahagia. Betul-betul menangis bahagia. Ya, ada enggak? Jadi menangis itu juga bisa menangis bahagia. Nah, menangis bahagia macam-macam. Ada karena saking terharunya menangis bahagia misalnya ya anak lama tidak ketemu sama orang tuanya, begitu ketemu saling berpelukan, langsung menangis, meneteskan air mata sama-sama duanya berpelukan. Itu adalah nangis bahagia. Ada lagi yang nangis bahagia karena ya saudara lama tidak ketemu, itu juga bisa bahagia. Tadi orang tua kemudian saudara yang bertemu lama tidak ketemu juga bahagia. Atau mungkin sahabat yang lama tidak ketemu juga bisa bahagia sampai meneteskan air mata. Banyak yang ya kisah sebenarnya. Kenapa air mata bahagia itu keluar? Ya. Ada juga yang karena dia dapat hadiah, wah senang sekali dapat hadiah nggak terduga. Atau naik pangkat, wah bahagia sekali. Macam-macam. Jadi ada tangisan-tangisan bahagia. Tidak selalu tangisan atau ratap tangis ini yang keluar air mata adalah air mata derita. Tapi ada air mata bahagia. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, air mata bahagia, sungguh bahagia. Maka dikatakan dalam syair Dhammapada, Suko Budanang Upado. Nah ini juga sebab kebahagiaan. Kelahiran seorang Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Suka sadama desana atau suka sadama sawana. Jadi adanya pembabaran dhamma itu juga merupakan sebab kebahagiaan. Atau karena ada pembabaran dhamma, ada yang mendengarkan dhamma, itu juga merupakan sebab kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan dhamma, siapapun juga, apakah mendengarkan dhamma di ruang dhammasala, apakah seperti online seperti ini, ya, atau mungkin di YouTube, lalu kemudian mendengarkan, kalau betul-betul bisa diresapi dalam mendengarkan dhamma, bukan asal mendengar, karena mendengarkan dhamma tidak sama dengan mendengarkan ya lagu atau mendengarkan pidato-pidato yang lain, diresapi, dihayati, menyentuh hati, bisa terharu, bisa terbuka nuraninya, ya, bisa terbuka, bisa merasa timbul kebahagiaan. Barangkali itu sesungguhnya adalah kebahagiaan di dalam dhamma.
Atau mungkin seseorang ya berlatih, apakah menjadi samanera, apakah menjadi atasilani. Kalau dia berlatih sungguh-sungguh, ya, kemudian merasa senang, merasa bahagia sekali. Beberapa kali ketika saya menghadiri Pabaca Samanera, ketika akhir daripada latihan Pabaca Samanera, banyak samanera yang menangis. Saya melihat menangisnya bukan menangis tangisan mata buaya ya, tapi saya melihat anak-anak yang menangis itu tulus, dia merasa terharu, dia merasa bahagia, bisa melatih latihan sebagai seorang babacita, sebagai seorang samanera. Dia merasa bahagia sekali karena dia bisa melatih samanera, dia bisa praktek dhamma, dia bisa belajar dhamma, praktek dan berlatih dhamma, dia merasa bahagia. Nah, kebahagiaan di dalam dhamma, ya, apalagi praktek yang lebih baik lagi berlatih meditasi, itu juga bisa menimbulkan keharuan di dalam diri seseorang, ya, merasa terharu sehingga muncul satu keadaan batin yang tenang, yang bahagia sekali. Karena orang telah menyelami dhamma, mempraktekkan dhamma dengan sebaik-baiknya. Dari praktek dhamma yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini juga bisa menimbulkan keharuan, menimbulkan kebahagiaan yang sangat dalam. Dan sekalipun itu bukan ya melalui pengalaman meditasi, bukan mencapai jana atau juga mencapai ya misalnya samapati, yaitu ini roda samapati, pencapaian yang tentunya tinggi sekali ya dalam praktek meditasi. Tetapi kalau seorang belajar dhamma dan mempraktekkan dengan sungguh-sungguh juga bisa merasakan satu keharuan, satu kebahagiaan ya di dalam dhamma itu. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi tangisan, ratap tangis ini bisa mengandung makna bahwa itu adalah derita, tetapi juga tangisan, ratap tangis, ya, itu juga bisa bahagia. Artinya tangis bahagia, menangis bahagia. Tentunya yang bisa merasakan adalah diri saudara sendiri dan barangkali pernah mengalaminya hal seperti itu yang tidak disangka dan tidak diduga itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Seseorang bisa mengalami dalam hidupnya itu satu ya penderitaan yang tentunya selalu diikuti oleh ratap tangis, tetapi juga kebahagiaan kita bisa menemukan itu juga bisa ratap tangis. Tapi kalau seorang itu bisa, tentunya bisa mencapai kemajuan batin, ya prakteknya itu sudah sangat baik, ya bisa pelan-pelan dan akhirnya mengakhiri cerita sahabat apa mau cantu sehingga mencapai nibbana, ya karena nibbana tertinggi, nibbana para mangsukan, nibbana adalah tertinggi dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, kalau seorang bisa mencapai, meraih kebahagiaan tertinggi, itu tentunya ya sangat bahagia sekali dan itu adalah cita-cita luhur bagi setiap manusia.